Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, topik yang akan kita bahas adalah baiklah, kita langsung buka saja aplikasi e-raportnya. Lalu silahkan masukkan akun masing-masing. Untuk guru, nama penggunanya menggunakan NIP bagi yang berstatus PNS. Sedangkan yang non-PNS atau yang honorer menggunakan nama masing-masing dengan syarat maksimal 18 karakter atau 18 huruf. Jadi bagi honorer yang namanya panjang, dihitung saja huruf pertama sampai huruf ke-18. Kemudian masukkan kata sandi. Jadi kata sandi standarnya itu 1 sampai 6. Kemudian pilih kurikulum. Pilih level pengguna sebagai guru. Kemudian pilih tahun pelajarannya, lalu klik masuk. Di sini kita akan melihat beberapa informasi. Jadi mulai total kelas yang diampu, jumlah mapel, total siswa, dan total anggota ekskul. Untuk total anggota ekskul ini nanti tampil jumlahnya bagi guru yang statusnya sebagai pembina ekskul. Baiklah, selanjutnya setelah login seperti ini, yang pertama yang harus dilakukan adalah ubah password. Jadi silahkan masuk di menu ubah password. Jadi untuk keamanan nilai yang telah diinput oleh masing-masing guru, sangat disarankan agar mengubah password masing-masing. Jadi silahkan masukkan password yang gampang diingat tetapi susah diketahui oleh orang lain. Jadi sekali lagi sangat disarankan kepada Bapak Ibu guru untuk mengubah password masing-masing. Setelah itu klik simpan. Selanjutnya masuk di data kompetensi dasar. Jadi pastikan di sini kurikulum yang aktif sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah masing-masing. Sebagaimana kita ketahui, selama masa pandemi ini ada 3 kurikulum yang bisa dipilih oleh sekolah masing-masing. Jadi mulai kurikulum nasional sesuai dengan Permen 37, kemudian ada kurikulum penyederhanaan Balitbang atau yang biasa kita dengar kurikulum kondisi khusus, kemudian ada kurikulum penyederhanaan mandiri. Jadi ini penyederhanaan yang dibuat oleh sekolah masing-masing. Oke, untuk mengaktifkan atau menonaktifkan kurikulum, silahkan pilih mata pelajarannya. Kemudian nonaktifkan kurikulum yang tidak digunakan. Karena di sekolah kami itu menggunakan kurikulum penyederhanaan Balitbang, artinya kurikulum nasional ini saya nonaktifkan. Jadi klik nonaktifkan kompetensi dasar. Lalu klik OK. Untuk mengecek apakah sudah dinonaktifkan, pilih kembali mata pelajaran. Nah, di sini jika sudah berwarna pink seperti ini atau di sini statusnya tidak aktif, berarti kurikulum nasional ini sudah tidak aktif. Kemudian kita cek kurikulum penyederhanaan Balitbang. Nah, di sini statusnya aktif. Kemudian bagi yang penyederhanaan mandiri, silahkan nanti inputkan masing-masing KD yang telah dibuat. Jadi di sini untuk menambahkannya silahkan klik tambah kompetensi dasar, ya, mata pelajaran, tingkat pendidikan, kemudian jenisnya, semester berapa, misalnya untuk semester 2, kode KD, misalnya 3.3. Kemudian kompetensi dasar, misalnya di sini tentang kemudian ringkasan kompetensi. Nah, jika KD-nya panjang bisa diringkas atau bisa disamakan di sini. Kemudian pilih bidang. Jadi di sini pilih mandiri. Setelah selesai, klik simpan. Setelah menentukan
kurikulum yang digunakan, selanjutnya silahkan masuk di rencana penilaian. Jadi yang pertama kita buat rencana nilai pengetahuan. Silahkan diklik, kemudian pilih kelas, mata pelajaran, kemudian jumlah penilaian. Untuk jumlah penilaian di sini dipilih sesuai dengan banyaknya teknik penilaian yang digunakan. Untuk penilaian pengetahuan ada 3 teknik, yaitu tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Misalnya teknik yang digunakan adalah tes tulis dan penugasan, berarti pilih di sini 2, karena hanya ada 2 teknik yang digunakan. Jadi sebagai contoh, kita pilih 2, lalu pilih kelompok atau teknik penilaiannya. Jadi untuk P1-nya saya pilih tes tulis, kemudian P2-nya penugasan. Bisa juga dibalik, di sini penugasan, di sini tes tulis. Ini tidak ada masalah. Jadi bebas saja yang mana yang akan dijadikan P1 maupun P2. Kemudian bobot. Jadi bobotnya di sini silahkan dimasukkan. Misalnya penugasan bobotnya 1, lalu tes tulis 2, diubah saja. Tapi di sini saya hanya menggunakan bobot 1:1. Jadi penugasan 1, tes tulis 1. Kemudian nama penilaian, biarkan saja seperti ini. Jadi P1, P2. Selanjutnya, kita akan memilih kompetensi dasar. Nah, ternyata di sini kompetensi dasarnya tidak muncul. Jika kompetensi dasar di sini kosong atau tidak tampil seperti ini, artinya pada data kompetensi dasar belum dilakukan mapping KD. Jadi kemungkinan di sini KD-nya masih semester 1 semua. Silahkan dicek di data kompetensi dasar. Jadi pilih mata pelajaran. Nah, kemudian pastikan kurikulumnya sudah sesuai. Jadi masuk di kurikulum yang digunakan di sekolah. Jadi pilih penyederhanaan balita karena di sekolah itu menggunakan kurikulum kondisi khusus. Setelah itu klik edit. Setelah klik edit, cek lagi kurikulumnya. Pastikan berada di menu kurikulum yang digunakan. Jadi sedikit informasi, ketika kita mengklik salah satu menu, maka selalu kembali ke kurikulum nasional. Jadi hati-hati, pastikan sudah memilih kurikulum yang sesuai. Jadi saya pilih penyederhanaan Balitbang. Kemudian cek KD sesuai dengan tingkatan yang diajar. Jadi ini kelas 9. Jadi seperti yang kita lihat, ternyata di sini masih semester 1 semua. Jadi silahkan ubah KD yang masuk di semester 2 atau semester genap. Jadi 3.6, 3.7. Lalu untuk keterampilannya 4.6, 4.7. Jika nanti di ringkasan KD ini didapatkan ada yang berwarna merah, silahkan diedit. Itu biasanya melebihi jumlah karakter yang diizinkan. Jadi silahkan diedit saja sampai berwarna hitam seperti ini. Setelah ditentukan semester pada setiap KD, silahkan klik simpan. Nah, setelah itu silahkan masuk kembali di rencana penilaian. Nah, di sini KD-nya sudah tampil. Nah, setelah tampil seperti ini, silahkan dicentang. Jadi, setiap KD itu ada nilai tes tulis dan juga penugasan. Jadi, di KD 3.6 ada nilai tes tulisnya, ada juga nilai penugasan. Begitu juga di KD 3.7. Ada tes tulis, ada penugasan. Jadi silahkan dicentang keduanya. Setelah selesai, klik simpan. Bagaimana jika teknik penilaiannya itu ada 3? Jadi misalnya seperti ini. Ada 3.
ada tes tulis, tes lisan, kemudian penugasan. Misalnya KD 3.6 itu tes tulis dan penugasan. Sedangkan 3.7 ada tes tulis, lisan, dan penugasan. Jadi dicentang ketiganya. Atau misalnya teknik penilaiannya itu 3 karena ada 2 penugasan. Nah, misalnya seperti ini. Kita hapus dulu centangnya. Nah, misalnya seperti ini. Ada 2 nilai penugasan. Jadi tekniknya cuma ada 2, tes tulis dan penugasan. Tapi karena jumlah nilai penugasan itu ada 2, maka jumlah penilaiannya menjadi 3. 1 tes tulis dan 2 penugasan. Jadi misalnya di 3.6 itu tes tulis, kemudian nilai tugasnya ada 2. Sedangkan di 3.7 tes tulis dan hanya 1 penugasan. Berarti hanya 1 yang dicentang untuk penugasannya. Jadi bisa seperti ini. Artinya nanti nilai yang diinput itu ada 5 nilai. Jadi 3 nilai di KD 3.6, kemudian 2 nilai di KD 3.7. Jadi banyaknya nilai yang disiapkan sesuai dengan banyaknya yang dicentang. Setelah selesai, jadi setelah dipastikan semua sudah sesuai, silahkan klik simpan. Selanjutnya, untuk membuat rencana penilaian di kelas lain, jika teknik penilaiannya sama di semua kelas, tidak perlu lagi membuat satu persatu seperti tadi. Jadi tidak usah lagi dibuat seperti ini. Pilih tes tulis, penugasan 2 kali. Centang seperti ini. Jadi tidak perlu lagi dilakukan hal seperti ini jika teknik penilaiannya sama untuk semua kelas. Cukup di copy, jadi masuk copy rencana pengetahuan. Kemudian pilih kelas. Jadi pilih kelas asal, maksudnya di sini kelas yang telah dibuat tadi rencana penilaiannya. Tadi yang dibuat adalah kelas 9, 10. Kemudian pilih mata pelajarannya, lalu di copy ke kelas tujuan. Jadi kita akan copy ke kelas 9, 11. Setelah itu klik copy data. Silahkan lakukan hal yang sama untuk kelas yang lain. Selanjutnya 97. Sembilan 8. Jadi untuk kelas asalnya pilih saja terus kelas 9, 10. Kemudian 99. Untuk memastikan rencana penilaian untuk pengetahuan sudah selesai, statusnya bisa dicek di dashboard. Jadi di sini kita bisa lihat rencana penilaian yang telah kita buat. Jadi yang dibuat tadi adalah rencana penilaian untuk pengetahuan. Jadi di sini sudah berubah semua sesuai dengan jumlah perencanaan yang telah kita pilih tadi. Jadi tadi dipilih ada 3 jumlah penilaian. Jadi ini ke belakang akan berubah sesuai dengan rencana penilaian yang telah kita buat. Oke, selanjutnya kita masuk di nilai keterampilan. Pilih kelas, pilih mata pelajaran, pilih jumlah penilaian. Sama halnya dengan rencana pengetahuan tadi, di sini kita akan memilih jumlah penilaian sesuai dengan berapa teknik penilaian yang dilakukan. Jadi untuk keterampilan itu ada istilahnya teknik penilaian produk, project, praktek, atau teknik lain seperti portofolio dan lain-lain. Jadi misalnya di sini ada 2, praktik dan project. Ini sebagai contoh saja.
Jadi misalnya untuk 4.6 itu praktik. Kemudian untuk 4.7 itu project. Jadi bisa seperti ini. Jadi jika penilaian keterampilan yang dilakukan dalam setiap kali itu hanya satu, cukup satu yang dicentang. Kalau misalnya ada dua, ya centang keduanya. Jadi misalnya di 4.6 ada praktek, ada juga projectnya. Jadi dicentang dua seperti ini. Sedangkan untuk KD 4.7 hanya ada project, tidak ada praktek. Mungkin ada yang bertanya bagaimana jika tekniknya itu pakai portofolio. Sedangkan di sini kan tidak ada pilihan portofolio. Pilih saja teknik 1 atau teknik 2. Jadi teknik 1 sampai 6 ini dipilih jika ada teknik penilaian yang tidak ada pada pilihan ini. Seperti portofolio tidak ada di sini, jadi pilih saja misalnya teknik 1. Jika ada lagi teknik penilaian yang lainnya, ya pilih saja teknik 2 atau teknik 3. Jadi di sini bebas memilih teknik penilaiannya. Jadi saya kembalikan tadi. Setelah dirasa sudah sesuai, silahkan klik simpan. Selanjutnya tinggal di copy. Jadi silahkan di copy saja jika teknik penilaian yang digunakan sama antara kelas yang satu dengan yang lainnya. Jadi klik copy rencana keterampilan, pilih kelas asal. Jadi kelas yang telah dibuat rencananya tadi, pilih mata pelajaran, pilih kelas tujuan, copy. Selanjutnya bisa dicek hasilnya. Nah, jadi di sini sudah tampil. Untuk keterampilan itu ada dua teknik penilaian yang digunakan. Jadi tadi telah dipilih praktik dan project. Selanjutnya rencana penilaian sikap. Jadi yang pertama spiritual. Jadi di sini sudah tampil beberapa butir sikap. Jadi silahkan dicentang. Saya centang semua saja. Jika ada butir sikap yang tidak ada di sini dan ingin menambahkan, silahkan hubungi admin e-rapor untuk menambahkan butir sikap yang belum ada di sini. Setelah itu klik simpan, lalu copy ke kelas lain. Selanjutnya sikap sosial. Jadi sama tadi. Di sini sudah ada butir sikap. Silakan dicentang saja semua. Jika misalnya ada sikap yang tidak ingin dimasukkan, ya tidak usah dicentang. Jadi misalnya kita tidak ingin memasukkan tanggung jawab, jadi tidak usah dicentang. Kemudian klik simpan. Setelah itu silahkan di copy. Jika tampil pesan seperti ini, artinya kelas asal yang kita pilih itu salah atau kelas asal yang dipilih belum dibuatkan rencana penilaian. Jadi jika ada tampilan seperti ini, cek saja kelas asalnya, akan diubah. Copy. Selanjutnya bisa dicek hasilnya. Jadi seperti ini. Nah, di sini untuk kelas 97 nilai sikap masih 0, artinya tadi proses melakukan copy rencana itu lewat di kelas 97 atau tidak terpilih. Jadi silahkan masuk kembali di nilai sikap sosial, copy saja ke kelas 97. Cek kembali, di sini sudah berubah. Selanjutnya bobot, PH, PTS, dan PAS.
Ini yang sering terlewatkan oleh beberapa guru. Jadi pastikan bobot PH, PTS, dan pasnya itu sudah disimpan. Silahkan pilih kelas, mabel. Jadi di sini itu sudah tampil bobotnya. Jadi banyak yang melewatkan karena merasa sudah ada, jadi tidak perlu lagi diisi. Jadi di sini jika bobotnya sudah sesuai, silahkan klik simpan. Kemudian di kelas lain, jadi disimpan saja jika bobotnya ingin mengikuti sesuai dengan yang ada di sini. Ini bisa diubah, misalnya mau diubah ini menjadi 2 atau ini 1, kemudian penilaian akhirnya 2, jadi bisa seperti ini. Jadi ini diserahkan ke masing-masing guru. Bobotnya ingin seperti apa. Saya kembalikan saja, kemudian simpan. Kelas lain. Bobot ini jika tidak disimpan, maka pada saat mengecek nilai akhir itu biasanya kosong. Jadi pastikan bobotnya sudah disimpan. Untuk memastikan bobot di semua kelas sudah tersimpan, cek di dashboard. Nah, di sini akan tampil bobotnya sesuai dengan yang disimpan tadi. Baiklah, mungkin itu saja tentang bagaimana cara membuat rencana penilaian pada aplikasi eRapor. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.